Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, untuk pagi hari ini kita belajar IPS. Materi kita tentang kondisi wilayah Indonesia. Nah, di mana kondisi wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu kondisi iklim, kedua pembagian wilayah waktu, dan ketiga, keberagaman kenampakan alam. Nah, kita yang pertama, kondisi iklim. Nah, secara geografis, kalian sudah tahu bahwa Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, oleh sebab itulah Indonesia memiliki iklim tropis. Yang dimana karena kita memiliki iklim tropis, maka kita hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya pembagian waktu. Nah, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu apa saja? Yaitu 1. Waktu Indonesia Barat atau yang biasa disebut dengan WIB. Kedua, waktu Indonesia Tengah atau yang biasa disebut dengan WITA. Dan ketiga, waktu Indonesia Timur yang biasa disebut dengan WIT. Nah, selanjutnya ketiga, keberagaman kenampakan alam. Kenampakan alam. Nah, di kelas 4 yang kemarin kalian sudah belajar. Kenampakan alam terbagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam dataran dan kenampakan alam perairan. Di mana kenampakan alam dataran berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Dan kenampakan alam perairan berupa laut, selat, danau, dan sungai. Nah, teacher akan lanjutkan pembahasan teacher dalam video berikutnya. Kalian lihat dan tonton dan pahami ya anak-anak. Apa sih iklim itu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Karena dilewati garis khatulistiwa, Indonesia mempunyai iklim tropis. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang masing-masing memiliki jangka waktu 6 bulan. Sekarang, pembagian waktu di Indonesia. Pembagian waktu di Indonesia ada 3. Apa saja ya? Pertama adalah WIB, kedua WITA, ketiga WIT. WIB kepanjangan dari waktu Indonesia Barat. WIB merupakan salah satu pembagian waktu di Indonesia yang ada pada garis 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Barat wilayahnya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah, dan barat, serta Madura. Yang kedua adalah WITA. Apa itu WITA? WITA adalah waktu Indonesia Tengah yang merupakan waktu yang berada pada garis 120 derajat bujur timur. WITA wilayahnya atau bagian tengah meliputi Bali, Kalimantan Utara, Timur, Selatan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Yang ketiga adalah WIT, waktu Indonesia Timur. Salah satu pembagian waktu di Indonesia yang berada pada bentangan garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Wilayah WIT meliputi Maluku dan Papua. Masing-masing zona waktu itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Jadi, WIT lebih lambat 1 jam daripada WITA, dan WITA lebih lambat 1 jam daripada WIT. Berarti WIT lebih lambat 2 jam daripada WIT. Nah, misalnya di Medan itu menunjukkan pukul 7, sementara di Bali menunjukkan pukul 8. Nah, sementara di daerah Papua menunjukkan pukul 9. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kenampakan alam daratan dan lautan di Indonesia.
Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan gunung. Dataran rendah adalah dataran rendah wilayah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk permukiman, industri, dan pertanian. Nah, ini adalah contoh dari dataran rendah yang dijadikan pemukiman dan pertanian. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya kegiatan yang dilakukan di dataran tinggi adalah perkebunan. Misalnya perkebunan teh, perkebunan cengkeh, dan tempat wisata dan seperti puncak dan perkebunan. Nah, sekarang pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini anak-anak, yaitu sambung menyambung. Selanjutnya, kenampakan alam wilayah perairan yang meliputi sungai, danau, laut, dan selat. Sungai adalah aliran air yang panjang dan berasal dari mata air, kemudian bermuara atau berakhir di laut. Nah, ini contoh-contoh sungai ya anak-anak. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah airnya tawar. Contohnya sebagai gambar berikut. Atau seperti Danau Toba. Selanjutnya laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Nah, ini adalah contoh laut. Selanjutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia disebut dengan terusan atau kanal. Nah, ini adalah contoh dari selat.